Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Ragam Cerita. Di video kali ini kita akan membahas kasus pembunuhan lagi yang pernah terjadi pada tahun 1998 di Singapura. Pelaku dari kasus ini itu merupakan seorang ponakan dari Sultan Kedah Malaysia pada saat itu, yaitu Tengku Abdul Halim. Nah, seperti apa kasusnya? Langsung aja yuk ke ceritanya. Mengawali cerita ini, aku akan menceritakan sedikit latar belakang atau profil dari si pelaku, yaitu Jonaris Badlisha. Jonaris Badlisha itu memiliki nama lengkap Tengku Jonaris Badlisha. Dia lahir pada tahun 1975. Dia merupakan anak dari Tengku Abdul Hamid Thani yang merupakan adik tiri dari Sultan Kedah Malaysia pada saat itu yang bernama Tengku Abdul Halim. Sedangkan ibunya itu bernama Elizabeth Sid. Kedua orang tua Jonaris berpisah ketika dia berumur 1 tahun dan ibunya baru saja melahirkan anak laki-laki keduanya. Setelah kedua orang tuanya itu berpisah, dia dan adik laki-lakinya itu diasuh oleh ibunya. Saat Jonaris menginjak umur 2 tahun, dia dan adik laki-lakinya itu diboyong ke kampung halaman ibunya yang berada di Singapura. Tidak berapa lama mereka tinggal di sana, ibunya itu bertemu dengan tambatan hatinya, kemudian ibunya memutuskan untuk menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Robert C. Setelah menikah, mereka pun memutuskan untuk tinggal di rumah semi terpisah Begonia Drive di perkebunan Seletar Hills. Dari pernikahannya dengan Robert, Elizabeth ini melahirkan 2 anak lagi. Semenjak ibunya Jonaris ini memiliki 2 anak dari hasil pernikahannya dengan Robert, Jonaris dan adiknya itu tidak terlalu diperhatikan. Ibunya ini lebih memperhatikan anak-anak hasil dari pernikahannya dengan Robert. Bahkan di umurnya yang masih 3 tahun, Jonaris itu sering dihukum berat oleh ibunya. Misal nih, dia bikin kesalahan kecil saja, dia ini disuruh lutut oleh ibunya sampai berjam-jam. Terkadang hukuman yang diberikan ibunya ke Jonaris itu bisa lebih parah lagi. Hukumannya itu berupa mulai dari dicubit, dijepit menggunakan jepitan pakaian, bagian telinga, jari, bibir, dan lidahnya. Sampai pernah nih, dia tuh disuruh mengunyah cabai mentah. Bahkan tubuh dia itu juga sering dicambuk oleh ibunya dengan menggunakan ikat pinggang. Wah, gila sih ini menurutku. Anak masih di bawah umur 5 tahun loh, kok udah diperlakukan kayak apa entah. Selain itu, Jonaris dan adiknya tidak diakui anak oleh ibunya. Jadi tetangga dan teman dekat ibunya itu mengira kalau mereka adalah keponakan Elizabeth, karena Elizabeth lah yang membuat pernyataan seperti itu. Jonaris dan adiknya juga disuruh jawab kalau mereka ini keponakan Elizabeth, misalkan ada orang lain yang bertanya. Menginjak usianya yang ke-23 tahun, Jonaris ini bekerja sebagai asisten fotografer sekaligus merangkap sebagai asisten properti. Meskipun dia ini sudah mempunyai penghasilan sendiri, saat itu dia ini masih tinggal bersama ibu dan ayah tirinya. Rekan kerja Jonaris memanggilnya Joe. Bahkan dia juga punya julukan sebagai Liar Joe oleh rekan kerjanya. Rekan kerjanya memanggil seperti itu karena sifat Joe yang angkuh, sombong, dan suka berbohong. Joe sering membual dan pamer ke teman-temannya kalau dia ini kaya dan mempunyai rumah besar yang terdapat kolam renangnya. Dia juga mengaku ke teman-temannya kalau dia ini mengencani seorang wanita yang berprofesi sebagai eksekutif di sebuah maskapai penerbangan yang berpenghasilan $10.000 Singapura atau setara dengan 100 jutaan rupiah dalam sebulan. Padahal aslinya pacar dia itu adalah seorang PSK. Joe juga dikenal orang yang suka minjem duit ke teman-temannya, tapi utang itu tidak pernah dia bayar. Masalah keuangan Jonaris itu makin parah ketika dia ini mulai berpacaran dengan PSK di rumah bordil Geylang pada Oktober 1997. Sebagai asisten fotografi dan properti, kadang-kadang dia ini menghasilkan uang sekitar $2.000 atau setara dengan 21 juta rupiah tiap bulan. Tapi setelah dia ini berpacaran dengan PSK yang bernama Nona Ngamo, dia bisa menghabiskan $4.000 dalam sebulan karena dia ini sering mengunjungi pacarnya di rumah bordil tempat pacarnya itu bekerja sampai 4 kali dalam seminggu. Artinya gaji dia itu tidak mencukupi ya teman-teman, makanya Johnny sering berhutang ke teman-temannya bahkan ke ibunya. Selain royal kepada pacarnya, dia juga royal kepada dirinya sendiri. Dia terbilang orang yang suka memanjakan diri sendiri dengan membeli barang-barang mahal demi menjaga penampilannya. Pacar Joe yang bernama Nona Ngamo adalah seorang janda yang memiliki seorang anak yang masih berusia 3 tahun dan anaknya itu diasuh oleh orang tuanya di kampung halamannya di Thailand.
Kesulitan ekonomi yang dialami oleh Nona Ngamo membuat dia ini memutuskan untuk berhijrah ke Singapura untuk bekerja sebagai PSK di rumah bordil Geylang. Demi tetap bisa berduaan dengan Joe, terkadang mereka ini harus membayar Germo atau bosnya Nona Ngamo agar mereka ini tetap bisa menghabiskan waktu bersama di rumah bordil tempat Nona Ngamo bekerja. Nah, suatu hari pacarnya itu bercerita tentang jam tangan Rolex pemberian dari mantan suaminya. Jam itu merupakan jam kesayangan Nona Ngamo, tapi saat dia mengalami kesulitan ekonomi di tahun 1995, jam tersebut terpaksa digadaikan dan tidak pernah ditebus karena belum ada uang. Kala itu Nona Ngamo bilang ke Joe kalau dia ini pengen sekali punya jam tangan keluaran Rolex lagi. Sejak saat itulah Joe mulai terobsesi untuk bisa memiliki jam tangan Rolex supaya dia ini bisa memberikan jam tangan itu kepada kekasihnya. Setiap bertemu dengan perempuan yang memakai jam tangan Rolex, Joe itu selalu membuntutinya dan berniat untuk mencuri jam tangan tersebut, akan tetapi saat itu dia ini belum memiliki keberanian. Suatu ketika dia bertemu dengan seorang makeup artist yang bernama Madam Sally Po Bieng yang berusia 42 tahun dalam sebuah proyek pembuatan film. Ketika Joe melihat jam tangan Rolex yang dikenakan oleh Madam Sally, dia ini menjadi sangat terobsesi untuk memiliki jam itu. Apalagi sebentar lagi itu hari ulang tahun pacarnya. Dia berencana mengambil jam tangan itu dari Madam Sally untuk dijadikan hadiah istimewa di hari ulang tahun pacarnya itu. Dari situlah Joe ini membuat rencana agar dia bisa memiliki jam tangan Rolex milik Madam Sally. Pada tanggal 19 April tahun 1998, Joe ini menelpon Madam Sally. Dia bilang ke Madam Sally kalau rekan kerjanya yang bernama Nigel itu sedang membutuhkan jasa make up untuk acara pemotretan. Joe menawarkan pekerjaan itu kepada Madam Sally dengan iming-iming upah $1.000 Singapura atau setara dengan 1 juta rupiah, yang mana upah itu tuh bernilai 2 kali lipat dari harga biasanya. Setelah Madam Sally menyetujui tawaran tersebut, mereka pun janjian bertemu sekitar pukul 6:30 pagi di halte bus Marina South yang letaknya berada di seberang Super Bowl Golf dan Country Club. Keesokan paginya di tanggal 20 April 1998, Madam Sally mengendarai mobilnya menuju halte bus Marina. Setelah dia sampai di sana, dia langsung memarkirkan mobilnya lalu berjalan menuju halte bus Marina. Tidak berapa lama kemudian, Joe pun datang lalu mendekati Madam Sally. Saat itu, Joe ini datang seorang diri dan dia bilang ke Madam Sally kalau Nigel dan kru lainnya itu akan segera tiba. Saat Madam Sally lengah, Joe dengan gesit mengeluarkan palu yang diselipkan di belakang punggungnya lalu mengayunkannya ke arah kepala wanita malang itu. Madam Sally pun terjatuh dan mulai tak berdaya. Kemudian Joe ini menyeret tubuh Madam Sally ke arah semak-semak yang berada di belakang halte bus. Saat Madam Sally mencoba berdiri, Joe tak segan-segan mengayunkan palu itu tepat di bagian belakang kepala Madam Sally sebanyak 10 kali, hingga Madam Sally ini benar-benar tak sadarkan diri. Kala itu, Joe ini mengaku tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia mengaku saat melakukan adegan itu, dia ini seperti sedang menonton TV dengan penyumbat telinga. Dia bisa melihat gerakan bibir Madam Sally yang memohon-mohon, tapi dia tidak bisa mendengarnya. Untuk memastikan bahwa Madam Sally tidak akan hidup lagi, dia tega menyayat pergelangan tangan Madam Sally dengan cutter supaya Madam Sally ini mati kehabisan darah. Dengan begitu, dia yakin tidak ada yang melaporkan perbuatannya ke pihak kepolisian. Setelah Joe mendapatkan jam tangan Rolex milik Madam Sally, dia lalu pergi meninggalkan jasad Madam Sally di semak-semak belakang halte bus. Pada hari itu juga, Joe ini mengunjungi pacarnya yang berada di rumah bordil lorong 18 di Geylang. Joe membawa 1 buket mawar merah, kue, sebotol whisky, dan hadiah istimewa yaitu jam Rolex yang baru saja dia dapatkan. Hari itu dia merayakan ulang tahun pacarnya dengan beberapa gadis yang merupakan teman pacarnya. Sementara jasad Madam Sally itu membuat geger orang-orang yang melintasi area itu. Polisi pun berdatangan dan membawa jasad Madam Sally ke rumah sakit untuk diotopsi. Setelah hasil otopsi keluar, jasad wanita itu diidentifikasi sebagai Madam Sally Po Bieng, seorang ibu yang memiliki 2 anak yang sudah beranjak dewasa. Menurut ahli forensik Profesor Chow, sisi kiri tengkorak Madam Sally itu mengalami patah tulang yang luas. Retakan terpanjang di kepalanya itu berukuran sekitar 13 cm. Bahkan menurutnya, jika Madam Sally ini menerima bantuan medis di tempat kejadian, dokter itu tidak akan bisa menghidupkan kembali Madam Sally. Tak butuh waktu lama, polisi langsung bisa menemukan siapa pelaku yang membunuh Madam Sally. Hal itu diketahui saat polisi ini menginterogasi suami Madam Sally yang bernama Tuan Lee Bonshang. Dia merupakan seorang guru yang berumur 47 tahun.
Suami Madam Sally itu memberikan sebuah pernyataan bahwa saat istrinya sedang berbicara di telepon sehari sebelum dia ini meninggal, Madam Sally itu sempat menyebut nama Liar Joe yang tak lain dan tak bukan itu sebutan Jonaris di tempat kerjanya. Kemudian pada tanggal 23 April, polisi berhasil menangkap Joe di kediaman ibu dan ayah tirinya. 7 bulan lebih setelah Joe ini ditangkap dan ditahan di penjara Singapura, akhirnya hakim memutuskan hukuman gantung kepada Jonaris pada tanggal 8 Desember tahun 1998. Saat proses sidang berjalan, Joe membela dirinya dengan mengaku sedang berhalusinasi karena mengkonsumsi ganja saat melakukan pembunuhan itu. Dia juga mengaku dia sedang depresi dan sangat terobsesi dengan jam tangan Rolex. Untuk membuktikan omongannya itu benar atau tidak, jaksa penuntut meminta bantuan Dr. Chan, seorang psikiater, untuk memeriksa kejiwaan Jonaris. Dari hasil pemeriksaan Dr. Chan menyatakan kalau bahwa meskipun Joe ini selalu memikirkan jam tangan Rolex, tapi dia ini tidak menderita gangguan mental apapun. Dia melakukan kejahatan itu benar-benar atas rencana yang dia buat sebelumnya. Selama proses persidangan, pacar Joe serta ibu Joe juga didatangkan ke pengadilan. Mereka dimintai keterangan atas kesehatan mental Joe selama ini. Ibunya memberikan pernyataan bahwa ketika Joe menginjak umur 8 tahun, dia ini pernah jatuh ke saluran air. Semenjak itu, Joe ini sering mengeluhkan kepalanya yang sakit. Sedangkan pacarnya Joe memberikan pernyataan bahwa selama dia mengenal Joe, itu tidak ada yang aneh pada diri Joe. Dia melihat Joe tampak seperti manusia normal pada umumnya. Saat itu, Nona Ngamu juga ditanyai oleh hakim seperti ini. Apakah Anda menganggap Joe cukup sehat untuk dihukum? Jawaban dari Nona Ngamu adalah iya, dia cukup sehat untuk mendapatkan hukuman atas apa yang telah dia berbuat. Ruang persidangan kala itu dipenuhi oleh keluarga Madam Sally, rekan kerjanya, serta kerabat-kerabatnya. Setelah putusan akhir itu diputuskan oleh hakim, suami Madam Sally itu langsung berteriak ke arah Joe seperti ini, "Kau pantas mendapatkannya." Nah, itulah tadi kasus pembunuhan yang pernah terjadi pada tahun 1998 di Singapura. Maaf apabila informasi serta data yang tersaji itu kurang lengkap ya teman-teman, karena emang sedikit banget gitu artikel yang membahas tentang kasus ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita hari ini. Terima kasih banyak nih buat kalian yang masih stay di menit terakhir. Jangan lupa untuk tuliskan pendapat kalian tentang kasus hari ini di kolom komentar seperti biasanya ya teman-teman. Terus jangan lupa juga untuk klik like-nya kalau misalkan kalian suka dengan video ini. Kalau nggak suka, dislike aja nggak apa-apa. Aku pengen tahu sih seberapa banyak yang suka dan yang nggak suka. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya teman-teman. Bye.